pada pelaksanaan rilis Bapak Kapolri kemarin disampaikan oleh beliau bahwa beliau tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras apabila anggota melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi. Saya implementasikan itu dengan melaksanakan proses penyelidikan dan penegakan aturan secara objektif, khusus pelanggaran-pelanggaran masalah narkoba, asusila terhadap perempuan dan anak, atau perbuatan-perbuatan pidana yang bisa mencoreng nama baik institusi. Untuk itu saya perintahkan, lakukan semua ini secara objektif, sehingga kita bisa melakukan penegakan secara tegas dan keras sampai dengan pemecatan. Masih banyak anggota yang berperilaku baik, masih banyak anggota yang berprestasi, tapi dengan 1-2 orang yang kemudian menyebabkan tercorengnya nama institusi, kita sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas dan keras. Saat saudara perintahkan menembak, apa yang ada di dalam benak saudara pada saat itu? Saya tidak tahu lagi, yang mulia. Tidak tahu lagi. Saudara di kepolisian adalah dengan pangkat barada. Siapa yang barada? Di dalam pelatihan-pelatihan saudara, saudara hanya mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan perintah. Siapa, yang mulia? Betul? Betul, yang mulia. Di level pangkat saudara hanya menjalankan perintah, tidak untuk menganalisa atau mengatur strategi. Betul, yang mulia. Itu yang diajarkan di dalam pelatihan. Saudara pelatihan di Watu Kosek ya? Watu Kosek, yang mulia. Oke. Kemudian saudara menembak. Nembak, yang mulia. Berapa masih ingat? 3-4 kali, yang mulia. 3-4 kali. 3-4 kali. Kemudian setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh, yang mulia, langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh, ada suaranya, yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju, yang mulia, di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya, langsung maju ke depan, yang mulia. Sudah pegang senjata api, yang mulia, langsung nembak ke arah almarhum. Menembak ke arah almarhum, yang mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang, yang mulia. Pas itu masih berdiri, yang mulia, kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Kemudian dia menembak berapa kali, masih ingat? Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang terhormat. Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan dalam perkara pidana ini. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya lebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, atas perlindungan, perawatan, dan nafas kehidupan bagi saya, istri, dan anak-anak di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Penasihat Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia,
karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoaks terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini, mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut terjadi, sementara prinsip negara hukum yang memberikan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum masih diletakkan dalam konstitusi negara kita. Demikian pula prinsip praduga tidak bersalah atau presumption of innocence yang seharusnya ditegakkan berdasarkan artikel 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, artikel 14 ICCPR, serta penjelasan umum butir ketiga huruf C KUHP. Demikian pula pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Ya, terpuji nama Tuhan. Selamat malam. Saya sapa saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini berada. Dan malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, setelah kita menyaksikan dari latar belakang seorang mantan Kadifropam Jenderal Ferdy Sambo di masa-masa tugasnya, dan juga kemudian setelah kita menyaksikan di masa-masa dia menghadapi begitu banyak masalah yang melilit dia, sampai akhirnya kita tahu semua bahwa Ferdy Sambo sudah dijatuhi dengan hukuman mati. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya membuat sebuah renungan ini bagi kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tersirat ataupun tersurat dalam pemikiran saya tentang apapun yang sudah terjadi, dan kita hanya membuat satu perenungan tentang apa yang dialami oleh
seseorang yang akhirnya mendapat hukuman mati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa malam hari ini saya tetap dalam koridor seorang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga sangat suka dengan berapologet, ya. Dan saat malam hari ini saya akan membuka kebenaran firman Tuhan, dan ayo kita ikuti dari awal supaya kita jangan misunderstanding, ya, atau gagal paham istilah sekarang. Dan saat ini kita baca kebenaran firman Tuhan, ya. Saya mengambilnya dari 2 Samuel, ya, pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Nah, saudara, sebelum kita baca beberapa ayat, perlu saya ketahui bahwa ini berbicara tentang Daud, ya. Daud di masa kekuasaannya, saudara, adalah menjadi orang yang lupa diri terhadap Tuhan, dan sehingga dia melakukan sebuah rencana pembunuhan yang sangat keji di mata Tuhan. Tentang apa itu? Ya, awalnya, saudara, ketika dia bangun dari tempat tidurnya dan dia berada di sotoh istana, ya, di sebuah tempat di peranginan barangkali, dan dia melihat seorang perempuan mandi, dan wajahnya cantik, ya, penampilannya cantik sekali, dan dia bertanya kepada, ya, para pengawalnya tentang siapakah dia. Dan singkat cerita, dia menyuruh perempuan itu datang untuk berjumpa dengan Daud, dan dia pun melakukan hubungan yang terlarang, ya, dan dia melakukan hubungan suami istri terhadap Batsheba, ya. Batsheba ini, saudara, adalah seorang istri dari prajuritnya Daud, saudara. Ya, dia adalah seorang prajurit yang setia, ya, yang bernama Uria. Ya, dia adalah orang Het. Ya, saudara tahu bahwa ketika perempuan ini sedang mengandung atau hamil, dan perempuan ini memberikan kabar kepada, ya, para pengawal Daud bahwa katakanlah kepada Tuhan bahwa aku sedang hamil, ya, atau mengandung. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah perbuatan yang sangat jahat dan menyakiti hati Tuhan. Bagaimana Daud melakukan hal itu menjadi satu kekejian di hadapan Tuhan. Daud itu melakukan pembunuhan berencana yang sangat keji di mata Tuhan. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel 11, ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, ini menjadi awal satu pemikiran yang jahat di mata Daud, ya. Dan lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Elam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Saudara tahu bahwa niat jahat yang sudah timbul di hatinya Daud melakukan pembunuhan berencana yang sangat keji di mata Tuhan. Ya, bahwa perencanaan itu adalah sangat jahat di mata Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, bahwa ketika hatinya Daud sudah dirasuki rasa jahat itu, sehingga dia menyampaikan kepada Yoab, ya,
dalam pertempuran berikutnya dengan orang-orang Filistin, bahwa Daud memerintahkan biarkanlah dia atau buat dia di medan pertempuran di paling terdepan, ya, di mana musuh paling banyak dan orang-orang yang gagah perkasa taruh dia di depan. Setelah ada pertempuran, maka Daud menyampaikan hal itu supaya mereka mundur. Oleh sebab itu, ketika Yoab memimpin pasukan, Uria ada di depan. Ternyata Yoab sengaja untuk mundur daripada pertempuran supaya Uria dan juga sahabat-sahabatnya mati di medan pertempuran. Oleh sebab itu, saudara kita terkasih dalam Tuhan, bukankah Daud ini adalah orang yang merancangkan pembunuhan berencana yang sangat kejam pada masa itu? Nah, oleh sebab itu, ketika Uria sudah mati, maka dengan bebas dia mengambil Bathsheba untuk dijadikan istrinya. Dan oleh sebab itu, apa yang terjadi? Hal yang berikutnya, ya, bahwa Nabi Nathan diperintahkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Daud. Ya, untuk apa? Untuk memberitahukan hal yang sangat penting dari Tuhan tentang perbuatan Daud yang menjadikan Uria supaya mati di dalam pertempuran dan dia mengambil istrinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat dari kita ayat selanjutnya dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai 25, saudara, bahwa Nabi Nathan itu memperingatkan kekejian Daud yang dilakukannya. Nah, dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingati Daud, untuk memperingatkan Daud tentang kelakuan dan tindakannya yang jahat. Ya, dan ini bukan ilustrasi, ini sebuah kenyataan yang dialami oleh Daud. Dan apa yang terjadi, saudara, dalam 2 Samuel pasal 12, di sini saya bacakan bagi kita, ya, bahwa Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ya, seterusnya, si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Ya, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang perempuan baginya. Ini saking sayangnya terhadap domba yang satu itu. Ya, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ya, perhatikan, mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan. Nah, coba, Daud saking marahnya dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Nabi Nathan memastikan bahwa si kaya itu adalah Daud sendiri yang melakukan kejoliman, yang melakukan pembunuhan berencana, melakukan perselingkuhan terhadap istri Uria. Dan apa jahatnya Daud melakukan hal itu. Tetapi Tuhan masih mengasihani dia. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana jahatnya Daud melakukan hal itu. Yang pertama, dia mengingini seorang istri Uria, dia berselingkuh dan sampai mengandung, ya. Dan yang kedua, yang paling jahat, Daud merancang sebuah skenario, ya, untuk
membunuh Uria di medan pertempuran. Saudara, Daud harus mati, ya, atas apa yang dilakukannya. Nah, secara ya hukum pada masa itu begitu keras, ya, karena nyawa dibayar dengan nyawa. Tetapi Tuhan berkemurahan atas apa yang dilakukan oleh Daud, tentang apa yang dirancangkan yang jahat di mata Tuhan. Sebab dia adalah seorang raja, ya. Tetapi pengampunan Tuhan itu sungguh luar biasa, ya. Harusnya Daud itu akan mati, saudara, ya. Tetapi Tuhan masih mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kami melihat bahwa seorang mantan jenderal Kadifropam, Ferdy Sambo, yang sudah divonis mati oleh hakim, ya. Ini merupakan peristiwa yang sangat besar yang terjadi atas apa yang dilakukan, dan dia dimasukkan menjadi orang yang membunuh dengan berencana, dan dia dihukum mati. Saudara, saya tidak, tetapi saya mau masuk dalam sebuah hukuman mati, dan hukuman mati ini adalah sangat kontra dengan hukuman Tuhan yang sesungguhnya, ya. Dan hampir, ya, negara-negara yang berkembang, bangsa-bangsa yang sudah maju, sudah menghapuskan hukuman mati, ya. Dan ada beberapa negara, ya, termasuk Indonesia salah satu, yang masih menerapkan hukuman mati. Dari apa yang kita renungkan hari ini, dan kebetulan Ferdy Sambo adalah seorang Kristen, dan saya masuk dalam kekristenan, artinya dari kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan mengapa ini saya angkat? Nah, inilah sebuah pesan moral kepada, karena saya tahu masih ada 2 tahap yang harus dijalani oleh Ferdy Sambo, ya, mungkin terhadap pengacaranya, ya, untuk yang ada 2 cara, ya, yang belum ditempuh mereka, dan saya pikir lebih cepat lebih baik. Yang pertama, dia harus banding ke Mahkamah Agung, dan kalau Mahkamah Agung menerima, maka ini akan menjadi sebuah kelegaan bagi hambanya, ya, Ferdy Sambo, ya. Dan kalau andai kata di Mahkamah Agung dia akan diperberat lagi atau masih sama dengan hukuman mati, maka ada status lagi, ya, ada gerasi dari presiden. Dan saya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, yang mulia, yang memimpin bangsa ini dengan hati, dengan pikiran yang sangat luas, dan juga memahami bagaimana masyarakat Indonesia ini dengan, ya, beragam, ya, dengan agama juga yang beragam. Dan saya secara khusus dari orang yang tidak dikenal dari Kepulauan Riau memohon kepada beliau, kepada Bapak Presiden yang terhormat Bapak Joko Widodo, andai kata ini nanti masuk ke dalam pengajuan gerasi kepada Bapak, saya mengharap, ya, dan harapan saya ini semoga Bapak dapat melihat dengan begitu jernih tentang latar belakangnya. Sudah 28 tahun menjadi seorang polisi yang banyak mengungkap berbagai kasus-kasus besar, ya, di Republik ini, dan ini satu kemurahan Tuhan diberikan kepada beliau, ya, saat dia menjabat menjadi
di kepolisian yang mengungkap berbagai macam kasus, dan 28 tahun itu bukan waktu yang singkat, Pak, dan ini sudah waktu yang cukup lumayan, dan juga dari pembelaan beliau juga sudah mengungkapkan segala sesuatunya, bagaimana hidup di penjara, bagaimana semuanya itu berjalan tanpa kontrol pikirannya dengan melakukan segala sesuatu. Itu ada pengakuan yang sangat realistis yang sudah diakui di muka pengadilan dan di seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir permohonan gerasi yang akan diajukan kepada Bapak Jokowi nanti, biarlah hati Bapak seorang pemimpin yang besar, ya, pemimpin yang mengerti tentang hati masyarakat Indonesia. Dan jujur saya tidak melihat sesuatu yang lain dari apa yang terjadi hari ini, dan saya tidak mengenal Ferdy Sambo, dan saya hanya menyaksikan dari media elektronik. Dan oleh sebab itu saya malam hari ini memohon kepada Bapak Presiden supaya Bapak mengabulkan apa yang menjadi permohonan dari terdakwa, yaitu mantan Kadifropam Jenderal Ferdy Sambo. Dan saya yakin dan percaya Bapak adalah orang yang kredibel, dan tentu keputusan ada di tangan Bapak, dan keputusan Bapak itu sangat berharga bagi bangsa ini, secara khusus bagi hambanya Ferdy Sambo itu sangat berharga, Bapak. Dan mohon maaf, ini adalah permintaan dari seorang penginjil jalanan, ya. Saya tidak berkepentingan apapun tentang beliau, ya, tetapi ini suara dari penginjil jalanan yang selalu menyesuaikan atau selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, ya, sebagai rujukan dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Oleh sebab itu saya percaya biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan yang terindah di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.